Shalom, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di Mojokerto, Tulungagung juga di Sidoarjo. Mari kita pada kesempatan kali ini kita bersama-sama belajar kembali tentang 3 esensi dari komunitas. Saya percaya pada kesempatan kali ini kita ini sudah kali keberapa ini komsel di rumah-rumah, ibadah di rumah-rumah, saya percaya, tapi tidak mengurangi esensi dari komunitas itu sendiri. Saya akan bacakan pada kesempatan ini terambil dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini apa sih esensi dari komunitas? Seringkali kita tidak ngerti tentang esensi dari komunitas sehingga terjadi kacau balau. Lihat pada ayat ke-12, semua orang selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ini penting bagi kita, karena seringkali kita tidak bisa membedakan antara esensi dan aksesoris. Nah, ini menjadi campur aduk sehingga mana yang esensi, mana yang aksesoris. Usahakan kalau kita bangun hal yang esensi, itu harus jadi prioritas kita. Sementara yang aksesoris itu jadi tambahan, jadi bonusnya. Nah, acara kalau kita lihat komsel kita, materi panduan komsel kita, itu sebetulnya itu bukan sebuah esensi dari sebuah komunitas, ya. Esensinya apa? Nah, seringkali ada makan dan minum, itu bukan esensi dari komunitas. Program itu bukan esensi dari komunitas. Kita perlu belajar apa yang membedakan pertemuan komunitas orang percaya dan komunitas yang lain. Karena komunitas orang percaya itu bukan seperti arisan, bukan seperti PKK, bukan seperti kumpulan-kumpulan yang lain. Kita harus memahami tadi, ayat tadi berkata, kalau mereka itu orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat, diadakan banyak tanda dan mujizat. Karena tanda di sana itu bicara tentang Simeon, artinya tanda yang ajaib. Saya percaya setiap kali kita ada pertemuan mesti ada tanda ajaib yang menyertai. Nah, apa sih esensinya ketika kita ikut komunitas? Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal ke-18 ayat 20. Ayat ini berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini yang pertama. Yang pertama esensinya adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah komunitas. Jadi Tuhan harus dihadirkan tengah-tengah komunitas. Saya percaya saya bisa hadir, kalau Tuhan tidak hadir tidak ada apa-apa. Ya. Siapa saja bisa hadir, tapi kalau Tuhan tidak ada di sana, yaitu seperti komunitas yang lain, seperti arisan, seperti PKK tadi. Nah, inilah yang membuat perbedaannya. Makanya di dalam Kolose pasal 1 ayat 25 sampai 27, saya baca 22 secara langsung, kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang ada pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus ada di tengah-tengah komunitas kita. Ini harus jadi skala prioritas. Ini harus jadi esensi setiap pertemuan kita. Dan saya yakin kalau ini jadi esensi pertemuan kita, Kristus bisa buat yang tidak ada menjadi ada, tidak mungkin jadi mungkin. Bahkan kalau ada yang sakit di tengah-tengah komunitas itu menjadi sembuh. Lihat tadi, dalam kisah tadi, Kisah Rasul pasal ke-5, orang sakit datang menjadi sembuh. Bahkan orang-orang di sekitar Yerusalem bisa datang. Percayalah, di sekitar rumah saudara nanti pasti akan datang. Tuhan Yesus adalah pribadi pemersatu dari segala perbedaan kita. Makanya di komsel itu tempat kita dipersatukan. Kristus ada di tengah-tengah.
Jadi yang tengah-tengah bukan makan dan minum, ya, bukan jajannya, bukan, tetapi Kristus. Ingat, kalau kita Komsel, esensi yang pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sehingga kalau Dia hadir, kita harus menghormati Dia. Tidak boleh sembarangan ketika kita di Komsel kita. Yang kedua, esensinya apa? Yang kedua itu esensinya hubungan kasih sebagai keluarga. Saya akan baca dalam 1 Timotius pasal ketiga ayat ke-15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Ini yang kedua. Lalu yang pertama, Tuhan hadir di tengah-tengah komunitas. Yang kedua, hubungan kasih sebagai keluarga di tengah-tengah komunitas. Jadi itu harus terbangun dengan baik, sehingga satu dengan yang lain bisa saling mengasihi. Komunitas bukan sekedar pertemuan setiap hari Kamis, Selasa, atau Senin, atau hari yang lain, tetapi hubungan natural yang dibangun dari ke hari sebagai sebuah keluarga ilahi. Ini penting bagi kita. Saya percaya, ayo kita katakan kepada tetangga kita yang sekarang sedang kita dengar, sedang sama-sama dengar, katakan, kamu keluargaku, kamu keluargaku. Jadi kalau kita keluarga, kurang satu pun merasa kehilangan. Kalau nggak hadir satu, merasa kehilangan. Makanya disinilah sebuah kekuatan. Keluarga itu ingin selalu dengan dekat-dekat kepada kita. Kita juga ingin dekat-dekat terus kepada keluarga kita. Nah, ini esensi yang kedua. Sudahkah menjadikan komunitas kita sebagai pertemuan kasih dalam keluarga? Jadi saya percaya hubungan kasih sebagai keluarga ini penting dibangun. Sehingga kalau tidak hadir satu, kita merasa kehilangan. Kalau tidak datang satu, kita merasa kehilangan. Nah, kalau satu lagi dalam persoalan, itu juga dari problemnya kita. Mari hari ini dengan COVID-19 ini juga mempererat komunitas kita. Sekalipun mungkin kita dengan Zoom. Saya percaya sekarang dengan media yang begitu canggih, kita bisa akses dengan pakai apa saja. Pakai Google Duo, pakai WA, semua bisa kita pakai. Dan yang paling penting di situ ada hubungan kasih sebagai keluarga. Makanya dihadirkan di sana rasa persaudaraan yang erat, yang melekat. Yang ketiga, ada budaya saling, ya, di dalam komunitas itu. Jadi saling harus jadikan sebagai sebuah budaya dalam komunitas. Kenapa, Pak? Nah, ini ayatnya. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. 10, 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini tadi yang saya katakan, bahwa yang ketiga di sini, saling harus menjadi budaya di dalam komunitas kita. Jadi kata saling, saling apa? Yang pertama tadi ada saling memperhatikan, saling mendorong. Saling mendorong, terjemahan yang lain, saling memotivasi. Jadi kalau satu lemah dimotivasi oleh yang lain, satu sehingga mulai agak kendor dimotivasi oleh yang lain. Yang ketiga itu saling menasehati, memberikan masukan, memberikan input-input yang konstruktif, input-input yang membangun. Nah, ini kata saling perlu dibangun. Makanya Komsel harusnya sekarang menjadi Komsal, komunitas saling. Ya, Bapak Ibu, Saudara semua, bangun ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saya percaya Komsal kita harus diperkuat. Ini sama dengan namanya Gemini. Apa itu Gemini? Gereja mini. Nah, gereja mini di situ ada Bapak Ibu rohani, yaitu gembala komselnya, mulai memperhatikan. Makanya kalau paket datanya habis, itu minta kepada gembala komsel. Kalau gembala komsel tidak bisa, minta lagi ke gembala wilayah. Gembala wilayah tidak mampu, minta lagi ke gembala jemaat. Pasti tidak kasih. Gampang kok itu. Sekarang tidak ada yang sulit. Oleh karena itu, mari kita wujudkan. Yang ketiga itu saling menjadi budaya di dalam komunitas kita. Nah, ini penting bagi kita. Nah, kalau kita semua sudah mengerjakan,
Jadi komunitas bukan program, tetapi merupakan gaya hidup orang percaya. Jadi Komsel kita ini bukan jadi program gereja, tetapi gaya hidup. Makanya kalau tidak ada, nggak enak. Ya, nggak ketemu, nggak enak. Ini penting bagi saya dan saudara. Goal dari pertemuan komunitas itu apa? Yang pertama, hubungan kasih yang terbangun sebagai sebuah keluarga. Itu harus terbangun. Setiap anggota harus diberdayakan, itu goalnya. Untuk apa? Berfungsi dalam kerajaan Allah. Jadi di komsel ini mulai belajar bersaksi, belajar melayani, belajar berdoa, belajar renungan, dan saya percaya kita semua akan bertumbuh ke arah mana? Bertumbuh ke arah Kristus. Jemaat mula-mula kuat. Karena apa? Karena jemaat mula-mula itu esensinya dalam komunitas begitu nyata. Saya percaya hari ini pun komsel kita Mojokerto, Tulungagung, Sidoarjo jadi kuat. Kenapa? Karena kita pegang esensi dari komsel kita. Oleh karena itu, sebetulnya komunitas, komsel kita adalah tempat terbaik bagi orang percaya bertumbuh dan belajar. Belajar apa? Menghidupi firman. Jadi di situ ada tempat kematian terhadap diri sendiri, mempraktekkan kasih sebagai gaya hidup dan pembentukan karakter ilahi. Makanya saya yakin kalau pada kesempatan kali ini, jadikanlah komsel tempat yang terbaik bagi orang percaya, bagi kita semua. Ayo katakan kepada sebelahnya, komsel tempat yang terbaik bagi kita orang percaya. Untuk apa? Bertumbuh, belajar menghidupi firman, kematian terhadap keegoisan kita. Karena itulah tempat kita mempraktekkan kasih sebagai gaya hidup dan pembentukan karakter ilahi. Saya percaya hari ini, ingat 3 hal tadi. Yang pertama, Tuhan hadir di tengah-tengah komsel kita. Kalau Tuhan hadir, mari ketika kita berdoa, minta apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan mendengar, Tuhan pasti jawab. Yang kedua tadi, kalau kita mengerti bahwa di dalam komsel itu, kita membangun sebuah hubungan kasih sebagai keluarga dalam komsel itu. Jadi satu dengan yang lain itu sebagai keluarga. Jadi kasih yang diutamakan di sana. Dan yang ketiga, komsel itu tempatnya kata saling menjadi budaya dalam kehidupan komsel kita. Tuhan memberkati kita, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih biarlah komsel kita dimanapun berada, baik Mojokerto, Tulungagung, dan Sidoarjo, semuanya diberkati Tuhan. Tuhan tolong komsel bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh dalam kehidupan iman dan rohani. Dan kami yakin komsel setiap kami pasti diberkati untuk menjadi berkat. Di mana kami berada, di situlah kami berdampak. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati kita.